Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pemrograman mobile. Kali ini di materi yang bakal kita bahas selanjutnya adalah mengenai session di Android Studio atau di Android ya. Jadi kemarin kita udah buat untuk ngonekin ke API-nya, tapi itu ketika aplikasi di close itu belum nyimpen sessionnya. Jadi sekarang kita bakal coba ngatur menyimpan session ketika si user itu sudah login. Oke, kita coba dulu yang kemarin ya. Silakan dibuka dulu untuk API-nya. Kita jalankan dengan menggunakan npm start. Oke, oh ya jangan lupa dijalankan dulu mongotnya ya. Ini karena udah saya running mongotnya makanya dia bisa connect ke MongoDB. Untuk teman-teman yang belum menjalankan MongoDB-nya silakan dijalankan perintahnya mongot. Ini karena sudah saya jalankan jadi dia address already in use. Oke, kalau misalkan mongotnya sudah dijalankan terus API-nya juga sudah kita running menggunakan npm start. Sekarang kita buka untuk Android-nya, Android Studio-nya. Kita buka project-nya kemarin ini ya. Ini project yang kemarin. Ini kita udah sampai di login dan registrasi. Tapi ketika login masuk ke halaman utama dia ketika aplikasinya di close dia belum menyimpan sessionnya. Jadi pada tutorial ini kita akan coba ngebuat sessionnya. Nah, kita coba dulu aplikasinya. Oke, kita coba daftar lagi di sini baru. Misalkan senangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 apa aja. Lengkapnya user testing test@gmail.com ya, sudah satu. Oke, kita coba registrasi. Oke, berhasil. Sekarang kita coba login 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Oke, nah kita udah berhasil membuat login dan registrasinya. Cuman kita pinginnya ketika aplikasi ini di close dia tetap mencek sessionnya dia sudah melakukan login atau belum. Jadi kalau ketika si user itu udah melakukan login, kita nggak perlu login lagi sebelum si usernya itu melakukan atau menekan tombol exit atau keluar ini ya. Jadi ketika aplikasinya kita keluarin kayak gini, kita buka lagi, mana tadi ya. Nah, kita buka lagi itu langsung masuk ke halaman utamanya tadi. Nah, oke, sekarang kita buat ya. Oh ya, kan ini ada 2 level, jadi ini baru kita buat 1 level. Yang pembelinya belum. Kita buat aja dulu. Untuk yang pembelinya di sini kita pilih activity, kita pilih yang empty activity ya. Kita buat klik kanan, pilih new, terus kita ke activity, pilih ke empty activity. Selanjutnya di sini kita kasih nama misalkan home pembeli. Finish. Oke, kalau ada error gini ditekan alt enter aja. Kita masuk ke activity-nya. Kita ganti jadi linear layout. Oke. Ini usah kita desain dulu, kita kosongin aja dulu atau kita kasih teks aja dulu buat penanda ya.
Selanjutnya di sini kita kasih orientationnya vertical. Ini kita kasih text view aja buat penandanya, text view. Konten. Misalkan kita kasih teks di sini, selamat datang di halaman user. Ini kita buat tengah aja. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, ke login activity. Di sini ya, login activity. Sekarang kita bakal coba ngecek yang dibalikin responnya sama si API itu. Kita cek dulu. Ini untuk intentnya kita matiin dulu ya. Kita mau ngecek dulu apa yang dibalikin sama si API. Kita log di misalkan respon API. Sini kita buat ini ya, response dot to string. Oke ya. Sebentar, kemarin diregistrasi. Oh ya, ini role-nya 2 ya. Kita cek dulu kita punya yang role-nya 1 enggak. Kita masuk ke database-nya dulu. Ini role-nya 2 yang barusan kita setting. Nah, ini admin. Nah, harusnya ketika kita login admin, nanti baru masuk yang ke halaman admin. Nanti ketika kita login sebagai user pembeli atau pengguna biasa, itu nanti kita bakal lempar ke halaman sini. Belum ada apa-apanya, tapi nggak apa-apa, kita buat dulu logika di depannya. Login admin ini apa ya? Ininya admin 123. Kalau nggak kita daftarin aja admin lewat Postman. Daftarin adminnya lewat Postman. Buat new di sini, post pokoknya lupa saya 50 user registrasi. Benar ya, user di registrasinya /registrasi. Oke. Ini kita bakal ngedaftarin admin dulu ya, karena saya lupa passwordnya di sana. Ini udah kita buat username, lengkap, email, telepon, role, dan password. Sebenarnya kita kasih nama misalkan admin 12345, admin toko buku, admin toko @gmail.com. Misalkannya kita begini aja. Nah, untuk role sendiri admin kita set 1 ya. Yang kemarin di registrasi kita udah ngeset 2, jadi
setiap orang yang registrasi melalui aplikasi, dia itu dibacanya adalah user pembeli atau user biasa ya. Jadi untuk ngedaftarin adminnya, kita daftarin lewat Postman aja. Role kita buat 1, passwordnya kita buat 1 aja juga. Oke, kita send. Oops. Oh, salah. Bentar. Kita pilih yang ini ya. Oke. Oke, berhasil registrasi. Kita cek di database-nya. Nah, masuk ya admin ini, admin buku. Sekarang kita coba login di sini. Admin 12345 dan passwordnya adalah 1 tadi kita masukinnya. Oke, berhasil membuat data. Jadi nggak dilempar. Ilustrasi itu nggak dilempar ke halaman utamanya karena kita matiin di sini. Kita akan melihat respon yang dikasih sama si API-nya, yang kita buat. Nah, ini responnya, respon API. Respon API-nya ini ngelog dari sini ya, log.d ini. Respon API berhasil membuat datanya ini. Nah, ini datanya ya. Datanya ini. Sekarang kita coba ambil dulu untuk yang di dalam objek data ini. Kita ambil role ya. Kita ambil role di sini, kita ngecek. Kalau misalkan role-nya 1, nanti dia bakal dilempar ke halaman admin. Kalau role-nya 2, nanti kita lempar ke halaman pembeli. Oke, kita coba parsing dulu datanya. Karena dia ada di dalam data, maka di sini kita bikin JSON object lagi ya. JSON object, misalkan di object ini ya, sama dengan kita panggil dulu yang stringnya di sini. String misalkan data sama dengan response.getString data ya, ini data. Oke, selanjutnya di sini kita buat JSON object data dot new JSON object data. Oke, gini. Sekarang kita coba ambil role-nya. Ini kita parsing data JSON ya. String misalkan level atau role aja deh. Role sama dengan JSON object dot get string role. Oke, sekarang kita coba log di sini, log.d row sama dengan role. Oke, logkan yang di atas sudah nggak ada ya, udah kita hapus tadi. Oke, kita coba sekarang. Kita mau lihat datanya. Kita coba login sebagai admin ya. Admin 12345, passwordnya 1. Nah, di sini admin punya role 1, udah benar ya, berarti untuk parsing datanya udah benar. Kita coba sekarang login sebagai user pembeli atau user biasa. Saya lupa tadi yang barusan kita registrasi 1 sampai 8. 2 3 4 5 6 7 8. Passwordnya sama 1. Kita coba cek. Oke, nah ini role 2 ya. Nah, sekarang kalau kita udah bisa nge-parsing datanya, kita bisa ngasih kondisi di sini.
if jika role ini role dot equals, kita buat yang admin dulu, equal 1. Nah itu maka kita lempar ke halaman admin sini ya. Karena ini cuma ada 2 user, jadi di sini kita langsung else in aja. Selain itu dilempar ke halaman pengguna atau pembeli, home pembeli ya, kita lempar ke situ. Home pembeli. Oke ya, udah. Nah sekarang kita coba jalankan lagi. Kita coba login sebagai admin dulu. Admin 1 2 3 4 5. Passwordnya 1. Oke. Benar ya. Admin dilemparnya ke halaman ini. Selanjutnya kita coba login sebagai user biasa atau pembeli. Tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 dan passwordnya 1. Oke, selamat datang di halaman user. Oke, untuk menyeting logika di depannya udah berhasil. Sekarang kita bakal menyimpan hasil responsnya di dalam pref ya, di dalam pref atau di dalam local storage-nya si Android-nya sendiri. Itu nanti bakal kita simpen. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bikin session dulu di sini, bikin directory ya. Bikin di sini kita kasih namanya misalkan session. Oke. Selanjutnya di sini kita klik kanan, pilih new Java class. Kita buat kelasnya namanya session manager. Oke. Nah untuk session manager ini codingannya itu saya upload ya di Pastebin. Untuk linknya nanti bakal saya kasih ya. Bakal saya kasih di link deskripsi nanti. Oke. Langsung aja ini kita masukin dulu untuk importnya. 3 ini kita balik lagi di sini, kita import di atasnya. Selanjutnya ini kita ambil dari bawah sini, dari loket tag sampai bawah sini ya. Ini kita ambil. Oke, udah. Kalau udah, sekarang kita bikin satu lagi di sini namanya kita pilih new Java class lagi. Kita kasih namanya pref setting. Oke. Pref setting. Kita buat kelas pref settingnya di sini. Tadi kita lihat responnya, jadi nanti respon yang dibalikin sama si server itu kita simpen di dalam pref setting ini. Oke, pertama kita bikin dulu di sini public static string ya, biar nanti variabel ini bisa dipanggil di kelas manapun. Oke, ada apa aja ya, saya lupa lagi tadi. Ntar ini kita matiin dulu. Kita ke user, ke login lagi sini. Kita log lagi datanya ya. Log d response API response to string. Ini 2 3 4 5 passwordnya 1 1.
responsnya. Jadi nanti data yang ada di objek data ini di dalamnya ini bakal kita simpen di dalam local storage kita ya, di dalam local storage kita pakai Pref Manager situ atau share preference. Nanti kita menyimpannya pakai share preference. Jadi ketika kita membutuhkan data ini lagi, kita nggak perlu mengakses lagi ke API-nya, kita cukup memanggil dari local storage kita. Oke, jadi kita balik lagi ke pref setting sini. Kita buat variabel untuk menampung data-data ini. Sini kita pertama ambil underscore ID-nya. Oke, public static sama string. Habis itu kita ambil username, public static string. Kita ambil nama lengkap static string. Nama lengkap ada email, public static string. Setelah email ada nomor telepon, selanjutnya ada role, public static string role. Oke. Sini kita buat constructor ya, public ref setting activity oh ya, kita bikin activity dulu di sini. Oke, selanjutnya di sini kita panggil this activity dengan activity. Kita buat metode lagi di sini, cell preference dia cell preference ya. Cell preference kita buat yang di sini key-nya user details. Mode private. Reference. Why? Ntar ini kok ada error sih modenya. Oh salah, di sini kita ambil lagi set preference. Oops, lihat. Oke, selanjutnya kita buat lagi di sini metode untuk ngambil data dari set preference ya. Public void, di sini kita kasih namanya is login aja.
Selanjutnya kita kasih parameter di sini session manager. Kita buat session setelah itu set preference, kita buat pref session sama dengan new session manager activity. Nah, di sini kita kasih kondisi jika session dot is login, maka kita akan mengambil datanya. Tadi datanya ada ID, username, nama lengkap, dan selanjutnya di sini underscore ID dengan pref ya. Pref. Jadi di sini kita ambil prefnya dulu, lupa saya. Ya, di sini kita ambil dulu pref sama dengan get set preference. Nah, yang atas ini kita ambil. Selanjutnya kita underscore ID sama dengan pref dot get string ya. Kita kasih namanya nanti key-nya semuanya underscore ID. Jadi key-nya ini nanti harus sama semua ya. Di bawah-bawahnya nanti juga harus sama semua. Nanti ada beberapa metode lagi dan key-nya nanti kita samain. Pref.getString, getString ini buat ngambil value-nya nanti berdasarkan key-nya apa. Jadi value-nya apa, key-nya apa, value-nya apa. Oke, setelah itu username sama dengan pref.getString username, kita samain aja sama modelnya. Nama lengkap dengan pref.getString, di sini kita kasih nama lengkap. Setelah itu ada email di sini dengan pref.getString email. Nomor telepon sama dengan pref.getString nomor tel. Sama dengan pref.getString role. Oke. Ya, di sini belum. Satu else. Kalau misalkan dia session loginnya false, kita buat ini session dot set login false. Setelah itu session dot set session ID-nya kita buat 0. Nah, itu kalau misalkan dia sessionnya atau dia belum login tapi maksa untuk ke halaman itu, kita balikin lagi ya. I sama dengan new intent activity dot get class. Oke. Activity dot start activity activity dot finish.
Oke, udah. Nah, selanjutnya kita bakal kita buat metode lagi. Sini kita bakal ngecek apakah si user itu udah melakukan login atau belum. Kita bikin satu metode lagi. Kalau yang atas ini untuk ngambil value-nya. Kalau yang sekarang kita akan coba untuk buat ngeceknya, ya, apakah si user itu udah login atau belum. Oke, kita buat satu metode lagi, public void, misalnya kita nama check login session manager session. Ini hampir sama sih untuk parameternya sama yang atas. Set preference ref. Oke, ini kita copy paste aja karena dia hampir sama. Selanjutnya jika kita copy paste dari yang sini, dari yang underscore id nya saya bawa, ini kita copy paste, kita masukin ke sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita kasih kondisi jika session dot set is login, ya, is login, maka kita langsung lempar ke halaman. Oh, sorry. Berarti di sini kita kasih kondisi lagi, ya. If role dot equals 2 else. Jadi di sini dia ngecek kalau misalkan si usernya itu udah login, dia bakal ngecek. Terus dia ngecek lagi kalau misalkan role-nya 2, ini role-nya 1 aja. Role-nya 1 kita lempar ke halaman admin, sama kayak tadi sih logiknya, sama dengan new intent activity. Kita lempar ke halaman loginnya di sini, ya. Ke halaman login, ke halaman admin, home admin activity, home activity dot class ini sih. So activity dot start activity ini kita activity dot finish. Oke, selanjutnya ini kita kopas saja. Ini kita lempar ke halaman pembeli, home pembeli. Oke, udah. Selanjutnya kita bikin satu metode lagi di sini, public void store rec id, kita kasih namanya store rec id share preference, ya. Jadi nanti ketika kita login, metode ini kita panggil, terus dia yang buat nyimpen string dari hasil result atau dari result yang dibalikan oleh si API, ya. Jadi nanti kita panggilnya ditaruh di dalam store rec id preference ini, Oke, kita bikin parameternya dulu. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita buat. Konteks. Selanjutnya
kita ini ya, ini kita copy aja biar kita lihat, saya lupa soalnya. Nah ini string id atau underscore id gini, string username, string nama lengkap, string email, string nomor telepon, string role. Sini ada komanya. Oke, ini bisa kita hapus lagi. Oh ya, satu lagi ini kita enter aja. Kita buat satu lagi di sini, cell preference ya. Editor sama dengan edit. Editor dot put string, kita buat key-nya di sini. Key-nya kita samain ya sama yang atas ini. Sebenarnya sih key yang ini yang nyamain di sini. Jadi harusnya tadi metode yang store id frames ini dulu yang harus kita buat tadi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita samain aja untuk key-nya, underscore id, underscore id, koma, ini kita ambil parameternya underscore id. Ini kita copy saja. Kita copy saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Underscore id, selanjutnya ada user name. Di situ ada nama lengkap. Ada email di sini. Email, nomor tab ya. Nomor tab. Typo. Di sini ada role. Terakhir di sini kita kasih editor dot commit. Oke, sudah. Sudah berhasil ngebuat untuk ref settingnya di sini. Kalau gitu sekarang kita balik lagi ke login activity-nya di sini. Oke, kita balik lagi ke login activity-nya. Kita ke atas dulu. Kita panggil di sini session manager, session. Selanjutnya set preference, kita prefs buat variable. Disitu kita panggil pref setting di sini. Pref setting. Oke, selanjutnya di sini pref setting sama dengan new
preps sama dengan prep setting dot get set preference. Sebentar. Oke, sekarang kita panggil sessionnya, session sama dengan new session manager this. Oke, sekarang kita scroll lagi ke bawah. Oke, sekarang kita bakal coba nyimpen datanya di dalam metode yang tadi udah kita buat ya, di dalam kelas prep setting ini. Kita simpan datanya di store id set preference ini. Oke, di sini oke, kita parsing dulu deh data yang dari server karena ini baru roll yang kita parsing. Di sini ada underscore id username, ini kita parsing dulu ya data yang dari server, string underscore id sama dengan json object dot get string underscore id. Kita copy aja. Di sini ada username ya, username nama lengkap, email dan nomor telepon. Oke, underscore id, di sini ada username. Oke, ini harus sesuai sama yang ada di sini ya, sama kayak yang dibalikin responnya dari API, itu harus sesuai. Oke, username, selanjutnya di sini ada nama lengkap, email dan notel. Role udah kita buat ini tadi. Oke, sekarang kita buat sessionnya di sini jadi true. Jadi kalau misalkan dia statusnya false, itu kita set sessionnya jadi set loginnya kita buat true. Terus kita simpen di dalam kita simpen data usernya ini di dalam storage id set preference ini ya, di dalam metode itu. Oke, prep setting dot, nah ini metodenya. Ini kita buat login activity dot this, terus ada di sini kita tampung tadi ada underscore id, nggak muncul lagi sih. Nah, di atasnya ini muncul ya, ada underscore id string yang tadi. Ini kita sesuaikan aja underscore id
koma, terus ada username, koma, nama lengkap, itu email, nomor telepon, dan role ya, role, satu lagi prefnya. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal kita setting di sini. Kita cukup memanggil session. Oh ya, di sini kita manggil session manager, session, terus share preference, selanjutnya pref settingnya, setting sama dengan new, setting this. Oke, ref sama dengan ref setting dot get set reference. Setting oke, sessionnya habis di sini, session sama dengan new session manager, home admin dot this ref setting dot is login. Kita panggil metodenya, kita tampung variabelnya, ada session dan ref. Oke, sekarang kita coba, semoga aja nggak ada error ya. Coba terus tadi udah kita panggil ya. Oke, kita coba admin 12345 ini 1. Oke, berhasil. Sekarang kita coba close. Oh, kenapa dia masih dibalikin ke dalam sini? Sebentar, kita lihat dulu errornya apa. Oke, kenapa ini dia nggak mau? Kita cek di pref settingnya dulu. Oh iya, metode ini belum kita panggil, jadi metode itu kita panggil dulu ya. Di login activity kita panggil metode itu, pref setting dot check login, terus dia menampung session dan ref. Oke, kita sekarang coba admin 12345, passwordnya 1. Oke, kita coba sekarang close. Nah, udah sip. Oke, berhasil ya. Sekarang kita bakal coba buat fungsi exitnya di sini.
kita ke home admin. Card view-nya di sini kita kasih ID card exit. Oke. Card view, card exit. Card exit sama dengan card view find ID dot card exit. Let's set one. Click this new. Session dot set originnya kita buat false. Session dot session ID-nya kita buat 0. Di situ kita panggil, kita lempar lagi ke halaman login. Intent activity dot this activity dot class start activity finish. Oke. Oops. Kalender, sorry. Card view. Nggak lihat. Oke, sekarang kita coba klik oke, berhasil. Kita close lagi. Udah ya. Sekarang kita coba login sebagai user biasa tadi 123456778. Ini 1. Ya, berhasil. Oke. Sekarang kita coba ambil value-nya. Kita coba ambil username-nya di sini ya. Selamat datang di halaman user. Kita bikin satu text view lagi di sini. Kita bakal tampilkan namanya. Kita kasih ID di sini. Misalkan txt nama. Kita ambil namanya aja. Text view sama dengan text view txt nama sama dengan text view find id dot txt nama dot text pref setting dot nama lengkap. Oke, kita coba. Oke, user testing saya. Oke, jadi ini belum ada fungsi logoutnya. Kalau kita mau balik lagi ke login, kita bisa clear data. Kita bisa clear data di sini. Storage, kita clear storage ya. Oke. Oke, jadi cukup sekian untuk materi kali ini. Cukup panjang ya. Nanti untuk yang session manajernya ini bakal saya upload ya di link deskripsinya, saya bakal kasih untuk session manager ini. Jadi di materi berikutnya mungkin setelah ini saya akan buat lagi, itu
kita akan mencoba membuat CRUD-nya ya, create update delete-nya. 1 2 3 4 5 itu ada di halaman adminnya. Nah, nanti kita bakal aktifkan fungsi ini, data buku, input data buku. Di dalam data buku ini kita bisa mengedit dan menghapus data bukunya. Oke. Profil ini kita bisa langsung ambil aja sama kayak tadi. Kalau mau ditampilin tinggal prep setting dot nama lengkap, itu udah tinggal kita pakai aja. Oke ya. Kalau gitu untuk materi session ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi materi berikutnya untuk ngebuat API-nya dulu, API CRUD-nya. Setelah itu baru kita sambungkan lagi ke Android-nya. Oke. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.